Baik, perkenalkan nama saya Stephen Pati dengan NIM, terakhir 021 dan di sini ada teman saya Kadek Wiragus Setiawan dengan NIM akhir 002 dan Kadek Doni Diatmika dengan NIM akhir itu 029. Nah, di sini saya, dari kelompok saya akan menjelaskan tentang proyek tugas teknologi web yang telah dibuat. Tugas teknologi web yang telah kita buat adalah berjudul dengan Pustakanet. Kenapa Pustakanet? Karena, itu menginisiatifkan untuk mempromosikan akses mudah dan universal terhadap berbagai sumber bacaan digital. Jadi, ini semacam perpustakaan tapi digital gitu. Tapi saya tekankan lagi bahwa kalau misalkan Pustakanet itu bukan, web untuk membaca, tetapi lebih ke web untuk meminjam buku, agar orang-orang tuh lebih mudah untuk mencari buku yang diinginkan. Jadinya saat, kita hanya menulis buku yang kita inginkan atau kategori yang kita inginkan bukunya, nanti akan keluar dan itu bisa dipinjam di tempat perpustakaan yang telah ber eee, bekerja sama dengan Pustakanet gitu. Jadi yang pertama akses literasi universal, bisa, keterbatasan akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang terjangkau. Tujuan itu menyediakan akses mudah dan gratis terhadap berbagai buku. Nah, di sini kita juga, jadinya tuh selain meminjamkan, jadi saat kita meminjamkan buku itu tidak, orang-orang tidak perlu bayar gitu, karena, di situ sudah tertera di aplikasi kita ada pembalikan buku dan, kapan gitu. Jadi, ya itu, eee, website yang telah dibuat oleh kami gitu. Terusnya lebih juga, mencari buku kayak pendidikan untuk belajar gitu. Terusnya, eee, nah di sini juga sorry di sini sebenarnya tuh lebih ke, ini agak salah ya di sini, tapi pokoknya kita pastikan kalau kita itu lebih ke meminjamkan buku di berbagai perpustakaan gitu. Jadi misalkan perpustakaan A telah bekerjasama dengan Pustakanet. Nah, user tinggal mencari buku yang diinginkan. Nah nanti kalau udah tinggal pinjam, lalu, masukkan masuk login dulu, pinjam, cari bukunya gitu, pinjam, lalu masukkan kapan pengembaliannya gitu. Lebih kayak seperti itu. Terus mendukung penulisan karya. Nah, di sini juga, jadi kan lebih di situ kita, di tiap buku tuh memberikan, penulisnya siapa, terus judul buku, lalu tahun terbitnya kapan, sinopsis dari bukunya, dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini pada uh, pembuatan database, kita menggunakan migration untuk membuat tabel di database beserta dengan relasinya. Jadi di sini ada tabel user, kemudian ada migration books untuk membuat tabel books, kemudian ada boros. Di sini juga tertera relasinya. Jadi user ID mengambil ID dari user. Untuk pula dengan ID mengambil ID dari books. Kemudian ada kategoris dan juga ada book kategoris. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membuat model. Jadi di sini saya membuat 5 model yaitu books kategori, boros, kategori dan user. Jadi pada bagian book kategori ini kita eh, apa istilahnya memberitahu bahwa kolom-kolom ini yang bisa diubah. Jadi kolom-kolom ini yang bisa dimanipulasi gitu. Nah, pada bagian di bawahnya itu juga terdapat relasi. Jadi ini artinya adalah relasi dari one to many, many-nya ke kategori. Jadi ini ada book kategoris, kemudian book ID, dan dia mengambil kategori ID. Nah, kemudian pada bagian bawahnya itu terdapat slug. Jadi saya mendapatkan slug agar nantinya ketika URL nanti tidak uh, apa ya tidak terdapat ID. Jadi misalnya URL-nya adalah books ID. Jadi ketika kita menggunakan slug, kita bisa memakai slug dan nantinya akan menjadi books slash jadi nama buku atau judul buku. Jadi di sini saya mengambil titel sebagai slug. Nah, itu pula dengan buku kategori, borus dan kategori. Nah, kemudian pada bagian roots saya menerapkan middleware di sini. Jadi untuk root login register itu kita hanya bisa akses ketika on language atau belum login. Jadi login dan register tidak bisa diakses bagi orang yang sudah login. Nah, kemudian bagi orang yang sudah login, saya juga memberikan batasan. Jadi ketika tentunya ketika yang sudah login bisa mengakses semua roots yang ada di sini. Nah, di sini juga terdapat middleware only admin. Artinya adalah hanya admin yang bisa mengakses root tersebut. Jadi di sini ada only admin dan juga only client. Ini contohnya only client pada daftar pinjaman. Jadi pada pinjaman kan admin tidak bisa uh, meminjam buku kan.
pada saat saya login sebagai admin, saya langsung diarahkan ke admin dashboard. Jadi di sini terdapat data-data dari data buku, data user, data kategori, data pinjaman, dan di sini juga kita bisa melakukan update buku, delete, add, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada info buku, di sini terdapat kolom kategori, di mana kategori ini banyak kategori sudah sesuai dengan data dari kategori. Misal jika saya menambahkan data kategori atau menghapus lah, dan saya delete teknologi. Nah, sudah ke delete dan kita lihat pada kategori, pada input data buku, teknologinya sudah tidak ada ya, nah tadi kita hapus. Kemudian ada data peminjaman, di mana data ini kosong. Nah, kemudian kita juga bisa ke user theme. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bahwa middleware dari OnlyAdmin itu sudah bekerja. Jadi kan pada OnlyAdmin itu kita bisa mengakses trade more, tentu bisa. Data pinjam, ini harusnya tidak bisa ya. Admin tidak bisa pinjam dan mendapat kesalahan. Namun pada daftar pinjaman itu sepertinya sudah otomatis tidak bisa. Jadi admin tidak bisa ke daftar pinjaman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian front end dari web kami. Di sini pertama saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan di dalam pembuatan dari front end ini. Jadi di sini saya menggunakan beberapa CDN untuk membuatnya. Yang pasti yang paling pertama itu ada CDN dari Tailwind, yang dimana ini menjadi CDN utama untuk tampilan dari CSS-nya. Kemudian saya juga menggunakan CDN dari Vue.js, yang dimana Vue.js versi 3. Terus juga saya menggunakan beberapa elemen HTML natif, CSS natif untuk membuat beberapa komponen-komponen yang tidak ada di template. Di sini saya juga menggunakan Iconix untuk mendapatkan beberapa icon dan Google Font untuk mendapatkan font, dan juga DC UI yang dimana saya gunakan untuk mendapatkan sebuah UI untuk membuat beberapa komponen-komponen. Jadi seperti biasa di sini menggunakan Tailwind, pasti menggunakan class-class ini. Terus saya menggunakan color palette seperti ini, dan saya juga menggunakan beberapa UI, contohnya misal di bagian card ini. Di bagian card ini saya menggunakan UI dari beberapa dari UI first. Di sini saya mendapatkan beberapa template untuk komponen card. Di sini juga ada banyak komponen lain seperti button, tapi di sini saya hanya mencari komponen seperti card. Dan komponen-komponen lain seperti button itu saya mencarinya di DC UI. Di sini juga banyak ada komponen-komponen yang bisa saya gunakan. Dan di sini juga namun di sini masih bilang terlalu monoton. Jadi saya menggunakan juga gabungan dari Tailwind sendiri, yang dimana di dokumen Tailwind saya mencari-mencari untuk mendapatkan yang sesuai dengan vibe dari tema utama dari color palette-nya, sehingga websitenya menjadi seperti ini. Saya juga menggunakan Vue.js untuk membuat dynamic styling seperti ini, yang dimana teksnya itu bergerak atau seperti di typing. Saya menggunakan Vue.js untuk membuatnya, itu ada di bagian sini. Jadi di sini saya menggunakan ID apps yang digunakan untuk memanggil sebuah variabel current text, yang dimana variabel itu akan mendapatkan data-data dari sini, dari array ini, dan tinggal dijalankan untuk membuat animasinya pada metode dan juga mode-nya. Seperti sini start animation, berarti di sini untuk membuat animasinya, dan ini metodenya digunakan agar animasinya terlihat seperti di typing. Untuk page lainnya juga sama, saya menggunakan beberapa card yang saya ambil dari UI first, dan juga beberapa button dan komponen lain seperti modal dan lain-lain di sini. Jadi saya menggunakan 3 buah CDN penting, yaitu dari Vue.js, DCUI, dan juga Tailwind. Saya juga menggunakan beberapa link untuk CDN dari komponen dekorasi seperti icon dan juga font. Jadi ada sekitar 3 CDN styling dan juga 2 CDN dekorasi, komponen dekorasi untuk web kita.